Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM A1J1 18034 dan saya berasal dari kelompok 6. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing Kakisan Muhammad dengan judul praktikum sistem sirkulasi. Berikut kita mulai videonya. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu ada yang disebut dengan vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah ini memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama ada yang disebut dengan lapisan tunika intima, tunika media, dan yang terakhir ada yang disebut dengan tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, maka semakin nyata pula adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Itu yang disebut dengan vena. Kemudian vena ini berfungsi membawa darah menuju jantung. Vena ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada yang disebut dengan vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Vena ini lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, arteriola, dan kapiler sendiri. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pembuluh darah arteri atau nadi. Istilah arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri ini sendiri berfungsi membawa darah dari jantung. Kemudian pembuluh darah ini memiliki lapisan yang pertama yang disebut dengan tunika intima sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut lamina subendotelialis. Pada lamina subendotelialis dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas kelihatannya adanya sel-sel. Pada batas tunika intima dengan tunika media, serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler, disebut sebagai membran elastik internal. Oleh karena serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membran. Yang kedua, tunika media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunika intima atau 2 kali lebih tebal tunika intima. Yang terakhir ada yang disebut dengan tunika adventitia. Tunika adventitia menyelubungi tunika media dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Dinding arteri ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam, kemudian lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium, kemudian ada disebut lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan lapisan terluar berupa
berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arteriol memperoleh pendarahan dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vasa vasorum. Keduanya juga disarafi oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah. Arteri ini bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut dengan arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus ini disebut dengan kapiler. Kapiler, ini adalah kapiler. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel endotel yang berinti gepeng, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat, kolagen dan elastin tipis disertai sel perivaskular. Perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Kapiler terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu, merupakan kapiler yang paling umum ditemukan pada kebanyakan organ jaringan seperti pada otot, paru, sistem saraf pusat, kulit, jaringan ikat, dan kelenjar eksokrin. Kemudian ada yang disebut dengan kapiler bertingkap. Kapiler ini dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara cepat antara jaringan dan darah, misalnya pada mukosa, usus, kelenjar endokrin, glomerulus, ginjal, dan pankreas. Kemudian disebut dengan kapiler sinusoidal. Kapiler ini terutama ditemukan ke dalam hati dan organ hematopoietik seperti sumsum tulang dan limpa. Kapiler berkelok-kelok dengan diameter antara 30 sampai dengan 40 mikrometer yang melambatkan aliran darah. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem sirkulasi. Semoga dapat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.